Nabi tidak diutus untuk berdakwah kepada suatu kaum, tapi dia diutus untuk dirinya sendiri. Dia orang saleh, seperti orang yang saleh. Adapun Rasul diutus untuk berdakwah. Namun pendapat ini kurang kuat. Bagaimana Nabi tidak berdakwah? Ini mustahil, sementara para ulama saja wajib untuk berdakwah. Dan Nabi SAW mengatakan, al-anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para ulama saja pewaris para nabi, mereka berdakwah. Bagaimana dengan nabi-nabi? Jadi pendapat ini yang sering waktu kita di SD dulu dikatakan nabi, ya, adalah yang tidak diutus kepada suatu kaum, adapun Rasul diutus kepada suatu kaum. Ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat berikutnya yang menjelaskan perbedaan antara nabi dengan Rasul, yaitu nabi diutus tidak membawa syariat baru, adapun Rasul diutus membawa syariat baru. Jadi nabi, dia seperti ulama, nabi seperti ulama di kalangan para nabi. Jadi nabi-nabi itu nabi-nabi di kalangan para rasul seperti ulama di kalangan para nabi. Saya ulangi, nabi-nabi ditinjau dari seorang rasul seperti para ulama ditinjau dari seorang nabi. Para ulama tugasnya apa? Mengajarkan ajaran apa? Nabi. Para nabi tugasnya mengajarkan ajaran para rasul sebelumnya. Jadi dia berdakwah, tetapi dia tidak membawa syariat baru. Dia menjelaskan syariat Rasul yang sebelumnya. Inilah perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul diutus dengan syariat baru. Kalau muncul Rasul baru seperti Nabi Isa. Nabi Isa seorang Rasul, Nabi Musa juga seorang Rasul. Tapi Nabi Isa, dia membawa kitab Injil, syariat baru. Yang kitab Injil ini tidak merubah total Taurat, tidak. Tapi merubah sebagian hukum-hukum Taurat. Berarti ada syariat baru yang merubah Injil dan merubah Taurat. Injil ada sesuatu yang baru yang berbeda dengan Taurat, namun tidak memansuhkan Taurat. Karena ada yang baru, maka bisa disebut juga dengan seorang Rasul. Jadi saya ulangi, seorang Rasul membawa syariat baru, adapun Nabi tidak membawa syariat baru. Kedudukan Nabi ditinjau dari Rasul seperti kedudukan ulama ditinjau dari Nabi. Sebagaimana para ulama tugasnya menyampaikan ilmu seorang Nabi, demikian juga para Nabi ditugaskan menyampaikan ilmu seorang Rasul yang sebelumnya, sehingga mereka mendakwakan ilmu Rasul. Dan ini pendapat yang cukup kuat, akan tapi dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan tidak disyaratkan seorang Rasul harus membawa syariat yang baru. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati, fama ziltum fi syakkin mimma ja'a bih, hatta idza halaka qultum la yab'ath Allah min ba'dihi rasula." Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihissalam, sungguh telah datang kepada kalian Yusuf dengan membawa penjelasan dan kalian selalu dalam kondisi meragukannya. Kemudian kata Allah, hatta idza halak, tatkala Yusuf telah meninggal dunia, maka kalian berkata, la yab'ath Allah min ba'dihi rasula, Allah tidak akan mengutus seorang rasul setelah dia. Ini dalil bahwasanya Yusuf adalah seorang rasul, bukan nabi. Jadi ini sepakat bahwasanya Yusuf adalah seorang rasul, namun tidak dikenal Yusuf membawa kitab yang baru. Dan tidak dikenal Nabi Yusuf alaihissalam membawa syariat baru. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ditanya, dia mengatakan bahwasanya saya mengikuti wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Tatkala Nabi Yusuf berdialog dengan penghuni penjara, teman yang di penjara, Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millati abai, aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mengikuti agama Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Sehingga kata para ulama berarti Yusuf tidak membawa syariat baru dan tidak disebutkan dia mempunyai risalah baru, akan tapi dia disebut sebagai seorang rasul dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga Nabi Sulaiman tidak dikenal membawa syariat baru dan dia mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa, dan banyak para anbiya yang mengikuti kitab Tauratnya Nabi Musa sampai diutuslah Nabi Isa dengan Injil. Jadi antara Musa dengan Isa banyak nabi-nabi. Dari banyak para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi kepada masalah in 400 meters, turn left on 7th Street. Rasul, dia seorang rasul meskipun tidak membawa syariat baru. Kalau begitu,
Apa bedanya antara seorang nabi dengan seorang rasul? Pendapat yang ketiga menyatakan seorang nabi diutus kepada kaum mukminin. Adapun seorang rasul diutus kepada kaum kafirin, orang-orang kafir yang mengingkari, dan tidak harus membawa syariat baru. Terkadang membawa syariat baru seperti Nabi Isa Turn left on alaihissalam, 7th Nabi Street. Musa alaihissalam, terkadang tidak membawa syariat baru seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Akan tapi Nabi Yusuf diutus In kepada orang-orang kafir. 350 meters, Dan Nabi navigate Yusuf off alaihissalam road. berdakwah di Mesir. Berdakwah di Mesir. Sebagaimana Nabi Musa mendakwahi Firaun, sebagaimana Nabi Isa mendakwahi orang-orang yang membangkang, ya. Oleh karenanya ini pendapat yang cukup kuat bahwasanya para rasul diutus kepada kaum kafirin dan kaum mukminin. Adapun para anbiya hanya diutus kepada kaum mukminin. Ala kulli hal ini ada khilaf di antara para Continue 300 meters, then turn right on 1 street. Permasalahan berikutnya, bagaimana cara kita beriman dengan para rasul? Cara kita beriman kepada para rasul yang Allah perintahkan, yaitu beriman kepada para rasul dengan secara global maupun secara terperinci. Kita beriman secara global dan kita beriman secara terperinci apa yang Allah perincikan dalam Al-Quran dan apa yang dirincikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Adapun beriman secara global, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini di antara beriman kepada para rasul. Yang pertama, setiap umat diutus seorang rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Dan kita meyakini bahwasanya para rasul seluruhnya jujur, tidak ada yang dusta. Bagaimana mereka dusta? Mereka utusan Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Rabbul Alamin. Oleh karenanya dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Dan mereka semuanya berada di atas jalan kebenaran. Kemudian di antara keyakinan kita terhadap para rasul semuanya menyeru kepada tauhid. Yang berbeda hanyalah syariat. Kullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap para nabi dijadikan, atau setiap para rasul, nabi dan rasul ada syariatnya sendiri-sendiri. Namun mereka bersepakat dengan intisari dakwah mereka. Jadi ada intisari dakwah yang disepakati, seperti masalah kejujuran, masalah hari kiamat, masalah akhlak yang baik. Tapi syariat-syariat penerapan mungkin berbeda, mungkin puasanya berbeda, mungkin cara sholatnya berbeda, ya. Mungkin ada syariat-syariat yang lain, cara berkorbannya berbeda. Kalau nabi-nabi terdahulu, kalau meletakkan korban, kalau korbannya diterima atau maka kalau mendapat gonimah, kalau gonimahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka turun api yang membakar gonimah tersebut. Adapun gonimah pada zaman Rasulullah SAW dihalalkan. Di zaman Nabi dahulu tidak ada gonimah dihalalkan. Kalau mereka sudah berperang kemudian dapat gonimah, maka turun api membakar gonimah.